Bab 404, Ciuman Belaka. Segera menghentikan kerugian. Ucapan Sander membuatnya penuh dengan kebingungan dan tidak paham. Dia hendak melontarkan pertanyaan, tetapi kala itu Sander tiba-tiba membuka pintu mobil dan turun. Pria itu berjalan ke samping. Tak jauh di depannya, ada seorang wanita berpakaian ketat. Orang itu adalah anggota tim Dragon, Lena. Sander menatapnya dan hendak bertindak. Hanya saja, wanita itu tiba-tiba berucap, "Aku bukan dari keluarga Lee." Sander sontak berhenti ketika mendengar itu. Wanita itu menatapnya dengan sangat waspada. Ketika Sander merenggut nyawa Walton tadi, dia menonton dari samping. Orang itu adalah seorang ahli tingkat 6, tetapi langsung dihabisi oleh Sander. Sander menatap wanita itu seraya melontarkan pertanyaan, "Siapa kamu?" Wanita itu menjawab dengan serius, "Aku datang karena masalah band." Ternyata demi pria di akademi itu. Dia sontak mengernyit. Wanita itu melanjutkan, "Tuan Sander, kamu sudah melanggar hukum Lowata." Dia meliriknya seraya melontarkan pertanyaan, karena merenggut nyawa dia. Orang itu mengangguk. Dia pun berucap sambil tersenyum, "Aku hanya merenggut nyawa seseorang yang jahat." Setelah beberapa saat, wanita itu menimpali, "Benar. Dia adalah orang jahat. Tidak ada yang salah karena kamu merenggut nyawanya. Aku datang hari ini tanpa maksud lain." Sander pun menatapnya. "Apa kamu mencoba untuk menunda waktu dan menunggu bantuan?" Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia bergegas ke belakang beberapa langkah dengan sangat waspada. Dia pun menambahkan, "Nona, tidak ada niat membunuh dalam matamu. Jelas, kamu tidak ingin merenggut nyawaku dan hanya ingin menangkapku. Maafkan kelugasanku. Kamu tidak bisa menangkapku. Suruh teman-temanmu pergi. Kalau tidak, mereka akan berkorban secara sia-sia." Segera setelah itu, Sander lekas pergi. Wanita itu tiba-tiba berucap, "Tunggu." Sander berbalik dan melihat wanita itu. Dia segera berbicara dengan serius, "Tuan, dia memang bukan orang yang baik, tapi ada aturan dalam Lowata. Kamu tidak bisa sewenang-wenang dalam menangani orang lain." Sander hanya menatapnya dalam diam. Dia melihat pria itu seraya melanjutkan, "Tuan Sander, aku hanya menjalani tugas." "Maaf." Dia hendak bertindak, tetapi pada saat itu, sebilah pedang sudah muncul di depan matanya. Tubuh wanita itu membeku. Sander melihatnya seraya berucap, "Nona, kalau aku memberimu kesempatan untuk pergi, apa kamu akan pergi?" Lena langsung menangkupkan tangan. "Terima kasih, Tuan Sander karena memberiku kesempatan." Usai berkata begitu, dia langsung pergi tanpa ragu. Bila kekuatannya tidak sebanding dengan orang lain, tentu harus tunduk. Sander kebingungan. Apa-apaan ini? Wanita ini begitu sadar diri. Sander merasa sedikit frustrasi, lalu berbalik dan pergi. Sander baru saja naik mobil. Kini, tiba-tiba ponselnya berdering. Dia segera menjawabnya. Suara Suzy segera terdengar. "Jangan tergesa-gesa. Tunggu aku akan segera datang." Usai berkata begitu, dia langsung menutup telepon. Sander melihat ke arah Sinta. Wanita itu ragu sejenak, lalu berucap, "Tuan Sander, ini masalah besar. Aku harus memberitahu Nona." Sander pun mengangguk. "Aku tidak menyalahkanmu." Sinta pun langsung lega. Segera, sebuah mobil berhenti di samping mobil Sander. Kemudian, Suzy beranjak turun. Dia langsung naik mobil Sander, duduk di samping pria itu dan menatapnya sambil bertanya, "Keluarga Lee mengutus orang untuk membunuhmu?" Sander pun mengangguk. Ekspresi wanita itu langsung menjadi dingin. Sander berujar, "Aku mau pergi ke kediaman Lee." Suzy bertanya sambil menatapnya, "Kamu yakin?" Sander mengangguk, "Aku mau membalas dendam segera." Wanita itu pun berujar, "Aku akan menemanimu." Sander ragu-ragu. Suzy berkata lagi, "Kita pergi bersama." Pandangannya sangat tegas. Sander pun berucap sambil tersenyum, "Oke." Mesin mobil segera dinyalakan. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di kediaman Lee. Begitu mereka tiba, puluhan pengawal keluarga Lee langsung menyerang mereka.
Hanya saja, sebelum mereka bisa berbicara, tangan Sander tiba-tiba terbuka. Serak. Sebilah pedang tiba-tiba meluncur keluar. Dalam sekejap, puluhan pengawal langsung terjatuh. Melihat pemandangan ini, Suzy sangat terkejut. Dia melihat Sander tanpa berkata-kata. Sander berujar seraya tersenyum, "Ayo." Usai berkata demikian, keduanya memasuki kediaman Lee dan menuju ruang utama. Di sana, duduk seorang pria tua. Dia adalah kepala keluarga Lee saat ini, Bonnie Lee. Bonnie menatap Sander dan hendak bicara, tetapi pada saat itu, sebilah pedang tiba-tiba menusuk di antara dahinya. Mata Bonnie tampak terbelalak, dia mati dengan enggan. Sander bahkan enggan memberikan kesempatan untuk dia berbicara. Dia bahkan belum sempat mengelabui. Pada saat ini, Sander sudah mengajak Suzy pergi. Dia tidak tertarik untuk membuang-buang waktu dengan lawan semacam itu. Lawan sekelas ini tidak layak bagi dia untuk membuang kata-kata. Begitu keluar dari kediaman Lee, Sander dan Suzy tidak naik mobil, melainkan mengikuti jalan kecil ke arah yang jauh. Sander berucap sambil tersenyum, "Tanya saja." Suzy melihat Sander dan bertanya, "Bolehkah?" Sander tampak mengangguk. Setelah beberapa saat diam, Suzy tiba-tiba berucap sambil tersenyum, "Aku tidak ingin bertanya lagi." Pria itu bertanya dengan bingung, "Kenapa?" Suzy berucap sambil tersenyum, "Bagiku, kamu adalah orang baik, seseorang yang baik padaku." Sander melihat wanita itu dan berujar seraya tersenyum, "Aku baik padamu." Suzy mengangguk dan menjawab dengan serius, "Sangat baik." Pria itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Keduanya berjalan perlahan menuju kejauhan. Sander sangat menyukai perasaan ketenangan seperti ini. Dia merasakan apa yang disebut hidup untuk pertama kalinya. Di alam semesta Guanxuan, selain berkultivasi, dia selalu terlibat dalam pertempuran. Itu bukanlah hidup, melainkan bertahan hidup. Di sini, akhirnya dia tidak perlu khawatir tentang semua itu. Dia hanya hidup dengan sederhana. Dia pernah berpikir, jika ayahnya membiarkannya hidup di Bima Sakti, mungkin akan lebih baik. Suzy menoleh ke arah Sander di sampingnya. Sorot matanya penuh dengan rasa ingin tahu. Pria di depannya seringkali memberikan kesan yang lembut dan sangat mudah didekati, tetapi kadangkala dia juga membuat orang ketakutan, seperti saat membunuh orang. Dia benar-benar membunuh tanpa berkedip. Dia tahu, pria di depannya termasuk jenis orang yang akan memperlakukan seseorang layaknya orang itu memperlakukan dia. Sikapnya pada seseorang sepenuhnya tergantung pada sikap lawan padanya. Tak lama kemudian, Suzy tiba-tiba bertanya, "Sinta bilang padaku, kamu ingin pergi ke kota Yanjing." Sander pun mengangguk. Suzy ragu sejenak, lalu berujar, "Hari ini, kamu bertengkar sama Yunita." Kemudian, dia melihat ke arah pria itu. Sander tampak menggeleng. Itu tidak bisa disebut bertengkar. Aku juga tidak tahu apa yang harus dikatakan. Aku hanya bisa bilang, kami bukan dari dunia yang sama. Pandangan kami tentang cara menangani hal memang berbeda, jadi. Sambil menggelengkan kepala lagi, dia tersenyum. Tidak usah dibahas lagi. Omong-omong, lusa adalah ulang tahunmu, kan? Suzy tampak mengangguk. "Ya, kamu tidak mau datang, ya?" Sander menjawab sambil tersenyum, "Aku pasti datang." Wanita itu merespons seraya tersenyum, "Baiklah." Sander tiba-tiba bertanya, "Bagaimana pembahasan bisnis kalian?" Suzy menjawab seraya tersenyum, "Lancar. Setelah ulang tahun selesai, kita akan pergi bersama ke kota Yanjing." Sander bertanya, "Bersama mereka?" Wanita itu mengangguk, "Ya, tentunya, kalau kamu tidak mau, kita juga bisa pergi sendiri." Sander pun tersenyum, "Pergi bersama-sama saja." Suzy merespons seraya tersenyum, "Baiklah." Keduanya berjalan sebentar. Suzy tiba-tiba menarik Sander dan berucap, "Tunggu sebentar." Sander kebingungan. Wanita itu tiba-tiba mengeluarkan kotak kecil dan memberikannya kepada Sander. "Ini untukmu." Sander bertanya karena agak penasaran, "Ini apa?"
Suzy menjawab seraya tersenyum, pisau cukur. Sander lagi-lagi kebingungan. Pisau cukur. Suzy tersenyum lagi, lalu meraba janggut Sander dengan lembut. Janggutmu sudah panjang. Sander terdiam. Sejak basis kultivasinya disegel, dia tidak memiliki perbedaan dengan manusia biasa. Dia bisa lapar dan janggutnya bisa tumbuh. Dia juga bisa sakit dan mati. Dia benar-benar manusia sejati. Sander menghela napas dalam hati. Dia merasa dirinya menjadi target orang yang menyegelnya. Tidak mungkin ayahnya, kan? Pasti tidak mungkin. Bagaimana mungkin ayahnya akan memperlakukan anaknya seperti itu? Benar-benar tidak mungkin. Pasti ini ulah pemilik Penatao yang tidak waras itu. Pemilik Penatao sungguh difitnah. Saat itu, Suzy menarik Sander ke bangku batu di samping, lalu membuka kotak itu dan mengeluarkan pisau cukur. Jangan bergerak, aku akan membantumu. Usai berkata begitu, dia mulai mencukur janggut Sander dengan lembut. Keduanya sangat dekat, mereka bisa mencium napas satu sama lain. Terlihat bahwa Suzy juga sangat gugup. Ada keringat di ujung hidungnya dan tangannya sedikit gemetar. Sander berujar, bagaimana kalau aku sendiri? Suzy melihatnya sambil menolak, kamu juga tidak tahu cara pakainya. Jangan bicara, bagaimana kalau aku melukaimu? Sander pun berujar seraya tersenyum, baiklah. Tidak lama kemudian, Suzy akhirnya selesai mencukur. Dia merasa lega. Suzy mengambil selembar tisu dan membersihkan sekitar bibir Sander dengan lembut. Dia berkata sambil tersenyum, kulitmu lebih bagus dari wanita. Sander membalas seraya tersenyum, kalau kamu ingin sama bagusnya, aku bisa kasih tahu caranya. Mata Suzy sontak berkilau. Benarkah? Wanita pada umumnya tidak bisa menolak kecantikan. Sander pun mengangguk, ya. Tiba-tiba Suzy membungkuk dan mencium lembut dahi Sander, tetapi segera melepaskannya. Sander terdiam. Suzy mengedipkan matanya dan wajahnya sedikit merah. Ini hanya ciuman belaka, cara khusus di Lowata untuk mengucapkan terima kasih. Tidak ada makna lain. Sander hendak berbicara, tetapi pada saat itu, Sinta tiba-tiba berjalan cepat ke arah mereka. Dia berdiri di depan Suzy dan berucap, Nona, ada panggilan dari Tuan. Sambil berkata begitu, dia memberikan ponselnya kepada Suzy. Suzy mengangkat telepon. Suara Kurnia segera terdengar dari dalam telepon. Setelah beberapa saat, Suzy menutup teleponnya, lalu melihat Sander. Dalam 2 hari, kita akan pergi ke kota Yanjing. Ada banyak hal di dalam perusahaan yang perlu ditangani, jadi aku harus kembali. Apa kamu akan pulang bersamaku? Sander menjawab sambil tersenyum, aku tidak akan pergi ke rumahmu. Mengunjungi rumah orang lain membuatnya merasa tidak nyaman. Suzy bertanya lagi, kalau begitu, kamu akan kembali ke kompleks Laila. Sander tampak menggeleng. Dia melihat ke arah Sinta dan berujar, Nona Sinta sebelumnya bilang akan mengurusnya untukku. Biarkan dia saja yang menanganinya. Suzy ragu sejenak, lalu mengangguk. Baiklah. Usai berkata begitu, dia hendak pergi. Pada saat itu, Sander tiba-tiba menghentikan, tunggu sebentar. Suzy melihat ke arahnya. Pria itu mengangkat pisau cukur dan berucap sambil tersenyum, terima kasih atas hadiahmu. Suzy berpura-pura tidak senang. Kamu terlalu sungkan. Sander pun tersenyum sambil berucap, aku tidak akan begitu lagi. Suzy tampak tersenyum manis. Setelah wanita itu pergi, Sander pergi bersama Sinta. Di kompleks Laila, di dalam apartemen. Yunita duduk di sofa di ruang tamu setelah pulang. Setelah Sander pergi, dia tidak ikut serta dalam pesta malam ini. Dari siang hingga malam, dia terus menunggu Sander, tetapi pria itu belum juga kembali. Begitu malam tiba, Sander belum juga kembali. Akhirnya, air mata mengalir perlahan di wajah Yunita. Dia menatap cincin di tangannya, seakan-akan kehilangan arah. Dia tahu, beberapa orang yang sudah pergi memang tidak akan kembali lagi. Bersambung.